Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Abdul Hakim. Akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Peran Lingkungan dan Guru terhadap Minat Belajar Siswa di MTS Mahda Karanglo. Karya tulis ini dibuat untuk mengikuti perkuliahan metodologi penelitian bersama Dr. Ahmad Arifudin, MPD. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam dunia pendidikan, sekolah merupakan tempat sentral untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam lingkungan sekolah terdapat banyak unsur-unsur yang mendukung untuk melakukan proses pendidikan kepada peserta didik. Namun, kita ketahui seringkali ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, terdapat satu atau dua beberapa siswa yang kurang memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan. Hal ini terlihat dari perilaku siswa seperti tidur, berbicara sendiri, melamun, atau melakukan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Jika masalah ini dibiarkan begitu saja, maka rencana hasil belajar yang telah dirancang tentu tidak akan tercapai. Dengan demikian, perlu bagi semua komponen pendidik di lingkungan sekolah berperan aktif agar masalah ini dapat teratasi, terutama pendidik yang bersentuhan langsung dengan para peserta didik. Misalnya, mengkondisikan kelas agar nyaman untuk para siswa dapat belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode. Kemudian tentang pernyataan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa peran lingkungan sekolah dan guru mempengaruhi minat belajar siswa di MTS Mahda Karanglo. Pertanyaan penelitian. Bagaimana pengaruh guru terhadap minat belajar siswa? Berikutnya, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap minat belajar siswa? Relevansi dan pentingnya penelitian. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap agar dapat memahami bagaimana lingkungan, guru, dan motivasi dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Selain itu, juga agar dapat mengambil tindakan tepat manakala masalah seperti dalam penelitian ini kembali terjadi. Tentu hal ini akan sangat bermanfaat sekali bagi guru secara langsung dan secara tidak langsung siswa terbantu mencapai tujuan hasil pembelajaran dengan lebih efektif, sehingga nantinya semua komponen di lingkungan sekolah dapat bermanfaat secara optimal dan hasil dari tujuan kegiatan pembelajaran dapat terpenuhi dengan memuaskan. Bab 2 ada tinjauan literatur. Nah, tinjauan konseptual dan teori. Minat belajar. Pengertian minat belajar banyak diartikan oleh para pakar. Yang pertama ada dari Hadis dan Nuryati 2010. Minat diartikan sebagai rasa tertarik yang ditunjukkan oleh individu kepada suatu objek, baik objek berupa benda hidup maupun benda yang tidak hidup. Ada lagi dari Winkel 2004, minat adalah kecenderungan yang menetap dalam subjek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu. Kemudian ada dari Selamat 2013, minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Kemudian ada Crow and Crow dalam Jali 2009 mengatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Kemudian ada Renninger dan Kreb dan Omrod 2008. Minat memungkinkan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas karena minat merupakan dorongan yang paling kuat dari dalam diri seseorang. Dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sekolah. Menurut Sulistiawati 2014, lingkungan sekolah adalah kesatuan ruang dalam lembaga pendidikan formal yang di dalamnya berlangsung kegiatan belajar mengajar dan komunikasi antar warga sekolah dalam rangka membentuk sikap dan mengembangkan potensi siswa. Ada lagi menurut Ihsan 2013,
Lingkungan sekolah yaitu lingkungan institusi resmi di bawah pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara berencana, sengaja, terarah, dan sistematis yang dilakukan oleh para 20 pendidik profesional dan program kurikulum pada setiap jenjang pendidikan yang diikuti peserta didik. Kemudian Lawrence dan Vimala 2012 juga berpendapat bahwa lingkungan sekolah adalah lingkungan yang memainkan peranan penting dalam pengembangan kepribadian siswa. Siswa menghabiskan sebagian kesehariannya di sekolah, oleh karena itu lingkungan sekolah turut mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar. Ada lagi yang sejalan dengan pendapat Mudasir dan Nur Suhaili 2015 bahwa lingkungan sekolah adalah lingkungan yang dapat mempengaruhi prestasi akademik siswa. Dan masih banyak lagi pendapat para pakar tentang pengertian lingkungan sekolah. Kemudian fungsinya bahwa lingkungan sekolah merupakan potensi titik pengaruh untuk reformasi pendidikan dan intervensi yang menargetkan persepsi siswa tentang otonomi, dukungan guru atau teman sebaya, dan orientasi sasaran mungkin dapat mendorong keterlibatan, harapan, dan prestasi akademik. Kemudian menurut Buang dan Waxman 2009, artinya sekolah sebagai konteks yang banyak strukturnya relevan, yaitu interaksi dengan teman sebaya, guru, dan yang lain dapat mempengaruhi hasil pendidikan. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekolah adalah lingkungan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang resmi di bawah naungan pemerintah. Lingkungan sekolah terdiri dari lingkungan sosial, yaitu pendidik, tenaga pendidik, teman sekelas, dan lingkungan non-sosial, yakni gedung sekolah, letak sekolah, alat belajar, waktu belajar, dan keadaan sekolah. Tinjauan hasil penelitian terdahulu. 1. Penelitian yang dilakukan Adinda Kartikasari 2021 dengan judul Kurangnya Minat Belajar Siswa pada Masa Pandemi COVID-19 di SMP Negeri 2 Kampung Rakyat menunjukkan bahwa pembelajaran daring atau online, yakni belajar dari rumah pada masa pandemi COVID-19 di sekolah SMP Negeri 2 Kampung Rakyat Desa Teluk Panji ini berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Hal ini dikarenakan siswa menjadi gampang bosan pada saat pembelajaran daring berlangsung. Proses pembelajaran kurang menarik, berbeda saat pembelajaran di dalam kelas. Yang nomor 2, penelitian yang dilakukan Rizky Mandala Putri, Safitri Wanabuliandari, dan Muh Arsyad Fardani 2022 dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Belajar Matematika Siswa kelas 4 MI Tarbiyatul Islamiyah di Desa Winong menunjukkan bahwa minat belajar dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Faktor internal meliputi sikap siswa terhadap pembelajaran kurang memperhatikan, minat siswa terhadap pembelajaran masih rendah, kecerdasan siswa rendah, kurangnya motivasi untuk belajar matematika sehingga mempengaruhi hasil belajar. Dan faktor eksternalnya meliputi penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik dan inovasi sehingga peserta didik kurang tertarik terhadap media yang diberikan oleh guru dan keadaan rumah yang kurang kondusif sehingga belajar pun kurang nyaman. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Zaki Al-Fuad dan Zuraini 2016 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa kelas 1 sampai dengan SDN 70 Panang menunjukkan bahwa perhatian yang diberikan wali kelas di sekolah sangat membantu meningkatkan minat belajar. Kerangka pemikiran. Minat belajar sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa itu sendiri, sehingga penting apabila seorang siswa kekurangan minat belajar agar dicari bagaimana jalan keluarnya. Untuk mencari jalan keluar tentu harus menemukan dahulu apa yang mempengaruhi kurangnya minat belajar siswa. Dalam penelitian ini, peneliti fokus terhadap faktor lingkungan sekolah dan peran guru dalam mempengaruhi minat belajar siswa. Karena dua hal tersebut sangat terlihat dan merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran. Sebagaimana fakta penelitian yang telah disebutkan di atas, dapat kita lihat bagaimana lingkungan
yang dalam hal ini mencakup tempat, suasana, dan kondisi sangat berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Lingkungan yang baik pastinya akan menumbuhkan minat belajar tersendiri bagi siswa sehingga siswa menjadi nyaman dan siap untuk menerima penjelasan-penjelasan materi-materi pelajaran yang disampaikan. Sedangkan lingkungan yang buruk pastinya akan membawa ketidaknyamanan bagi para siswa dalam menjalani pembelajaran. Guru juga tidak kalah penting memainkan perannya di dalam kelas. Guru yang baik akan memahami bagaimana kondisi murid-muridnya, sehingga nantinya guru akan mengambil tindakan dan metode yang cocok untuk bagaimana mengajar para siswa. Sebaliknya, guru yang buruk akan mengacuhkan keadaan siswanya sehingga para siswa menjadi terabaikan. Dari uraian di atas, peneliti akan meneliti bagaimana lingkungan sekolah dan peran guru begitu berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Dengan begitu, diharapkan dengan range penelitian ini dapat meningkatkan minat belajar siswa agar para siswa semakin giat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk itu, hipotesis penelitian dari paparan di atas, peneliti berhipotesa bahwa lingkungan sekolah dan peran guru mempunyai pengaruh terhadap minat belajar siswa. Bab 3. Metode penelitian. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibantu oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi alamiah. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian berada di Madrasah Sanawiyah Mahuda Karanglo dan dilaksanakan selama bulan April 2024. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah kelas 7, 8, dan 9 dengan total siswa berjumlah 70 siswa. Sedangkan untuk sampel diambil kelas 9 yang berjumlah 26 siswa. Sedangkan objek penelitian ini adalah analisis deskriptif tentang pengaruh lingkungan sekolah dan peran guru terhadap minat belajar siswa di MTS Muda Karanglo. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi terhadap suatu gejala. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu minat belajar terdiri dari indikator sebagai berikut. 1. Perasaan senang, 2. Ketika siswa, 3. Ketertarikan, 4. Perhatian siswa. Kemudian variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh suatu gejala. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu hasil belajar. Dan teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dengan menggunakan alat indera penglihatan dan pandangan terhadap fenomena dan gejala-gejala yang terjadi di minat belajar siswa terhadap pengaruh lingkungan sekolah dan peran guru. Kemudian wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan 3 orang guru untuk memulai data pendukung tentang penelitian. Dalam ini wawancara dilakukan guru yang mengajar di kelas 9 sebagai data pendukung. Dokumentasi. Dokumentasi peneliti peroleh dari pihak-pihak terkait untuk mengetahui sejarah sekolah, jumlah siswa, dan segala hal yang berhubungan dengan administrasi sekolah, yang berupa arsip maupun tabel yang peneliti peroleh dari TU dan juga kurikulum di Madrasah Sanawiyah Muda Karanglo. Kemudian teknis analisis data. Yang pertama yaitu reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dianalisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Hal ini dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer dengan memberi kode pada aspek-aspek tertentu. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat,
bagan, hubungan antar kategori, potret, dan selanjutnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan mempermudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasar apa yang telah dipahami tersebut. Kemudian penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Tapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Nah, begitu. Ya demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.